Kai Havertz yang menurut saya harus diselesaikan oleh Mikel Arteta, karena sekarang ini Arteta menjadi masalah yang cukup membebani pikiran para pemain Arsenal lain. Bagaimana tidak, output menyerangnya hampir tidak terlihat. Ia mencatatkan jumlah sentuhan di kotak penalti yang jauh lebih sedikit dari Bukayo Saka dan juga Martin Odegaard. Sementara jumlah tembakan di dalam kotak penaltinya hanya setengah dari Bukayo Saka dan masih tertinggal dari Martin Odegaard. Untuk pemain seharga 70 juta pound, wajar apabila para pemain Arsenal meminta lebih dari sang pemain. 3. Performa impresif Declan Rice. Kalau kita melihat bagaimana Declan Rice bermain bagi Arsenal musim ini, kita wajar melihat pemain yang harganya melebihi 100 juta pound. Apalagi, sahabat Kompas.com, kalau kita melihat bagaimana adaptasi Moises Caicedo di Chelsea misalnya, masih jauh dari ideal. Kai Havertz menunjukkan performa brilian dalam laga kontra Crystal Palace dan juga pertandingan kontra Man United. It's his overall game yang menurut saya bagus sekali. Sebenarnya bagi seorang Declan Rice, ia nggak harus meledak, nggak harus menunjukkan dirinya dengan mencetak gol, ya virtually gol kemenangan ya lawan Man United di injury time. Tapi the fact kalau dia bisa melakukan itu, menurut saya adalah bonus luar biasa dari seorang Rice yang tidak hanya bisa mengendalikan center of midfield, tapi juga bisa menjadi andalan di depan gawang apabila timnya membutuhkan. 4. Akhirnya Mikel Arteta nggak overthinking. Ketika laga melawan Man United, ia kembali menaruh Ben White di sisi bek kanan dan tidak lagi memainkan Thomas Partey di sana. Seperti yang kita tahu dan banyak orang udah lihat bagaimana penampilan Thomas Partey melawan Fulham ketika ditaruh di bek kanan, tidak bekerja. Nah, sekarang dengan kembalinya backline Arsenal yang kita lihat begitu bagus musim lalu, menurut saya ini adalah suatu hal yang harus diteruskan oleh Mikel Arteta dalam laga-laga ke depannya apabila Arsenal ingin mencapai konsistensi itu lagi untuk mempertahankan puncak klasemen atau setidaknya bersaing dengan Manchester. Kita patut bangga terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena ada 3 pemain Arsenal masuk nominasi Ballon d'Or. Pertama adalah Aaron Ramsdale, terus kemudian Bukayo Saka, dan ketiga adalah Martin Odegaard. Ini menjadi kali pertama sejak Cesc Fabregas dan Andre Arshavin pada tahun 2009 ada lebih dari 1 pemain Arsenal yang masuk dalam nominasi Ballon d'Or. Bagi saya ini adalah bukti betapa Mikel Arteta di tengah segala kritik masih bisa membuat pemain yang berkembang, masih bisa membuat para pemain yang memenuhi potensial mereka. Dan kita juga tahu bahwa Bukayo Saka baru saja memenangkan penghargaan PFA Young Player of the Year juga, dan hal ini semakin menurut saya makin meningkatkan harga dan kualitas pelatih Arteta di tengah segala kritik yang menimpanya. Oke guys, itu adalah 5 pengamatan awal musim gua tentang Arsenal. Bagaimana pendapat Anda? Pendapat kalian silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like and subscribe.